Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah bank dan lembaga keuangan pertemuan ke-13 membahas tentang sejarah bank. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nelia Farida Aisyah dari kelas 641A05. Oke, yang pertama-tama yaitu sejarah bank. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, The Japanese Bank (NV) didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian menyusul Nederlandse Indische Exportmaatschappij (NV) pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri, serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain The Japanese NV, The Volksbank, Hope and Sparbank, The Algemene Volkskrediet Bank, Nederlands Handelsmaatschappij (NHM), National Handelsbank, The Eskomtobank NV, Netherlands Indische Handelsbank. Di samping itu terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain NV Netherlands Indian Spar and Deposito Bank, Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Bumi, The Carteret Bank of India, Australia and China, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, the Yokohama Specialist Bank, the Matsui Bank, the Bank of China, terus yang terakhir Batavia Bank. Di zaman kemerdekaan, perbankan Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada pada zaman awal kemerdekaan antara lain NV Netherlands Indian Spar and Deposito Bank yang didirikan pada 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung. Yang kedua, Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI 46. Yang ketiga adalah Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari The Algemene Volkskrediet Bank atau Siomin Ginko. Yang keempat adalah Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MII) tahun 1945 di Solo. Yang kelima adalah Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Yang keenam adalah Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. Yang ketujuh adalah Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. Kemudian yang kedelapan, NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. Yang kesembilan, Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950, kemudian merger dengan Bank Pasifik. Yang ke-10 adalah Bank Timur NV di Semarang, berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Sentral Asia atau BCA pada tahun 1949. Di Indonesia, praktik perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk Bank Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, Bank Umum Syariah, dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya. Seperti contoh bank pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1 M61 tanggal 6 Januari 1961 yang melarang pengumuman dan penerbitan angka-angka statistik moneter atau perbankan. Maka antara tahun 1960 sampai 1965 Bank Indonesia tidak menerbitkan laporan tahunan termasuk data statistik mengenai clearing dan perhitungan sentral. Pada 5 Juli 1964, atas dasar pertimbangan politik untuk mempermudah komando di bidang perbankan untuk menunjang pembangunan semesta berencana, selanjutnya pada tahun 1965 pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank dengan nama Bank Negara Indonesia. Prakarsa pengintegrasian bank pemerintah ini berawal dari ide Yusuf Muda Dalam
yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Bank Sentral atau Gubernur Bank Indonesia, yang baru diangkat dari jabatan semula Presiden Direktur BNI dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Ide dasarnya adalah menjadikan perbankan sebagai alat revolusi dengan moto Bank Berjuang di bawah pemimpin besar revolusi. Nama Bank Negara Indonesia atau BNI sebagai bank tunggal diusulkan oleh Yusuf Muda Dalam sendiri. Hasilnya adalah lahirnya struktur baru. Bank Berjuang ini menjadikan Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit 1, Bank Koperasi Tani dan Nelayan, serta Bank Eksem Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2, Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit 3, Bank Umum Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4, dan Bank Tabungan Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit 5. Akan tetapi, tidak semua bank pemerintah berhasil diintegrasikan ke dalam Bank Berjuang, yakni Bank Dagang Negara atau BDN dan Bapindo. Luputnya BDN dari proses pengintegrasian ini terutama karena Presiden Direktur BDN JD Masih saat itu menjabat sebagai Menteri Penertiban Bank-Bank Swasta Nasional yang tentu punya pengaruh untuk berkeberatan atas penyatuan BDN dengan bank-bank lain. Messi beralasan bahwa kebijakan ini akan membingungkan koresponden bank di luar negeri untuk penyelesaian LC ekspor maupun impor karena nama bank yang sama. Sementara Bapindo tidak terintegrasi ke dalam Bank Berjuang karena bank ini di bawah Dewan Pembangunan yang diketuai oleh Menteri Pertama Urusan Pembangunan dengan anggota-anggota Menteri Keuangan yang juga Ketua Dewan Pengawas Bapindo dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota. Dengan demikian, melalui kedudukannya itu, pengaruh Bapindo cukup kuat untuk menghalangi terintegrasi ke dalam BNI. Yang kedua adalah bank swasta. Sejarahnya, pada tahun 1965, pemerintah hendak menggabungkan seluruh bank swasta atau bank asing dalam Bank Pembangunan Swasta sebagai satu-satunya bank penghimpun dan penyalur dari semua dana-dana progresif di sektor swasta dan alat-alat yang dapat dipergunakan pembangunan semesta berencana dan rencana-rencana lain yang ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia. Ada juga tujuan jasa perbankan. Jasa bank yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa bank perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang. Orang tidak dapat memperoleh pinjaman atau bisnis, tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Sebagai contoh, perusahaan pemegang 10 besar bank besar di Indonesia pada akhir tahun 2010 berdasarkan aset dan market share yang dirilis oleh Bank Indonesia. Yang pertama, PT Bank Mandiri Tbk yang aset dalam triliun bisa dijumlahkan sebanyak 410,619 triliun. PT BRI Tbk 395,396 triliun rupiah. Bank Sentral Asia 323,345 triliun rupiah. PT BNI 241,169 triliun rupiah. PT Bank SIM Niaga 142,932 triliun rupiah. PT Bank Danamon 113,861 triliun rupiah. PT Pan Indonesia Bank 106,508 triliun rupiah. PT Bank Permata 74,40 triliun rupiah. PT BI 72,30 triliun rupiah. PT BTN 68,334 triliun rupiah. Demikian secara singkat tentang bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thanks for watching.